Bunda, apa kabar? Semoga bunda-bunda sekalian diberi kesehatan di musim pandemi ini. Kali ini saya Hindah Muaris, pengarang buku khusus MPASI. Kali ini saya akan mendemokan resep di buku saya yang berjudul Baby Traveling. Ibu-ibu bisa lihat di halaman 40 itu ada fish gravy. Jadi bahannya mudah sekali ibu-ibu. Bahannya ada minyak kelapa, ada salmon, ikan salmon sebagai sumber protein, ada telur yang sudah dikocok, ada wortel, ada brokoli, daun bawang, bawang putih, bawang bombay, dan maizena. Intinya buku resep dari MPASI di buku Baby Traveling membuat topping. Sebenarnya dari topping ini akan disajikan nanti di atas bubur, boleh di bubur nasi, boleh dari mashed potato atau dari mash ubian atau dari labu kuning. Pertama saya akan membuat gravy-nya dulu. Gravy itu tumisan. Jadi pertama yang akan saya kira-kira satu sendok makan minyak kelapa. Kenapa minyak kelapa? Karena minyak kelapa sangat baik karena mengandung asam lemak yang baik sekali. Terus kemudian setelah itu baru kita kasih ditumis bawang putihnya, kemudian dimasukkan bawang bombay, ya ibu, dimasukkan, kemudian langsung salmon yang sudah dicincang, semua sudah dicincang agar mudah. Jadi ibu kalau nggak pengen di blender bisa bahan-bahan lain setelah berubah warna ini boleh bahan lain dimasukkan semua. Kalau bisa semua bahan sudah di blending sebentar agar mudah, terutama yang brokoli dan wortel. Nah, terakhir baru kita masukkan telurnya. Kita masukkan telur 2 dikocok. Kenapa telur? Kuning telurnya banyak mengandung zat besi. Itu yang diperlukan untuk MPASI ibu, untuk bayi ibu agar banyak mengandung zat besi di kuning telur. Yang penting di gravy itu protein tinggi, lemak tinggi, dan mikronutriennya banyak. Dan ini kuncinya yang membuat gravy itu gurih, manis, dan asin. Boleh dari kaldu ayam, boleh dari kaldu daging, boleh dari kaldu sayuran. Kemudian ibu kalau sudah mendidih boleh dikentalkan oleh maizena. Tuh, jadi kalau sudah begini, kalau sudah masak, ibu boleh haluskan di blender atau tidak. Ini yang tidak saya haluskan untuk topping bubur nasi, bubur beras. Ya, ini ibu langsung. Nah, satunya di mashed potato yang sudah di blender, dihaluskan. Ya, begitu ibu-ibu sekalian, bundaku, kalau mau jalan-jalan silahkan, boleh nanti gravy-nya disimpan dalam bentuk panas, bisa disimpan dalam bentuk beku. Jadi sudah siap jalan-jalan di new normal nanti. Demikian ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Hai Bunda, perkenalkan nama saya Florence.
Saya seorang chef dan juga seorang ibu dari seorang putra yang berusia 2 tahun. Saya dengan Margaret, dokter umum dan konselor laktasi. Saya memiliki 2 orang putri yang berusia 4 tahun dan 20 bulan. Kami mengerti bahwa sulit sekali untuk kasih makan balita. Nah, oleh karena itu kita harus kreatif dan juga pintar dalam menyajikan menu-menu untuk anak kita. Nah, oleh karena itu, saya dan Dr. Margaret berkolaborasi untuk membuatkan menu snack MPASI anak usia 1-2 tahun. Biasanya anak itu akan diberikan makan utama 3-4 kali, kemudian snack time-nya 1-2 kali. Di usia 1-2 tahun ini anak tuh mulai mengalami gejala susah makan. Kalau dikasih makan utama, kok kayaknya anaknya nggak mau makan atau makannya cuma sedikit-sedikit nih. Giliran snack time, makannya lahap dan semangat. Nah, kita balik lagi ke WHO punya definisi, snack itu adalah makanan yang dimakan, biasanya dia dimakan sendiri oleh si anak tersebut. Kemudian yang snack yang baik adalah berenergi dan bernutrisi. Nah, bener tuh dok. Yang selama ini saya tahu, kalau snack anak-anak itu kalau nggak buah, ya biskuit bayi yang kita beli di luaran sana. Tapi setelah aku belajar mengenai MPASI, ternyata snack itu harus yang bernutrisi ya dok ya? Betul. Oleh karena itu Bunda, saya dan juga Dr. Margaret berkolaborasi untuk membuatkan menu snack yang super simple, bahannya juga gampang dibeli di luaran sana, dan yang pastinya bernutrisi buat anak-anak. Dibeli ya bukunya. Yuk kita masak bareng! Hai Bunda, kali ini kita akan bikin menu rosti ya. Rosti ini berasal dari Switzerland. Nah, rosti ini bagus untuk anak-anak. Selain dia bisa jadi makanan utama, dia juga bisa menjadi snack loh. Bahan dasarnya itu hanya menggunakan kentang. Resepnya gampang, yuk kita simak. Rosti ini sangat mudah dibuat dan juga disukai sama anak-anak. Pertama-tama kita siapkan kukusan. Kita akan mengukus 2 buah kentang sampai setengah matang. Kemudian kita dinginkan di dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit. Sesudah kentang dingin, kita kupas dan kemudian kita parut menggunakan parutan dengan ukuran yang besar. Kita taburi dengan garam dan juga garlic powder. Oke, lanjut kita panaskan ghee butter. Kalau kalian nggak punya ghee, kalian boleh pakai butter. Tapi perbedaannya adalah dengan menggunakan ghee nanti hasilnya akan lebih garing di luar dan juga dia lebih lembut di dalam. Kalau dengan menggunakan butter dia tidak akan segaring kita menggunakan ghee. Lanjut kita porsikan menjadi 8 bagian dan kemudian kita bulatkan dan kita pipihkan. Gunakan api sedang cenderung kecil. Proses ini akan memakan waktu sekitar 20 menit untuk mendapatkan hasil yang renyah. Jadi deh rostinya, selamat mencoba ya.